pengertian bahwa prestasi itu harus juara 1, juara 2, juara 3. Nah itu akan sangat tragis sekali, akan sangat miris sekali. Kenapa? Karena akan banyak dari peserta didik kita atau anak-anak di Indonesia itu yang dicap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di Live Talk di YouTube channel kesayangan kita semua, yaitu di ITIC Sidoarjo Millennial Excellent Business. Nah, sobat milenial, SMK terkadang itu dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, serta pandangan yang tidak tepat mengenai sekolah kejuruan dan lulusannya. Namun seiring berjalannya waktu, sekolah kejuruan mulai banyak sekali diminati. Itu karena banyak keunggulan dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih SMK dan seperti apa keunggulannya, di samping saya sudah ada dua narasumber yang merupakan kepala sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan. Yang pertama adalah Bapak Danu Mantoro Eskom SCMM. Beliau merupakan kepala sekolah SMK Dharma Siswa 2 Sidoarjo. Selamat datang Bapak Danu. Siang. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Wah, kalau lihat mukanya Pak Danu hari ini cerah ceria, jadi kita podcastnya bisa lebih ceria ya Pak ya. Siap. Kemudian yang kedua ada Bapak Indra Wahyu Suliswanto MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMK Krian 2. Selamat siang. Selamat siang. Ini saya panggilnya Pak Indra atau Mas Indra ya? Kok saya lihat kayaknya masih sebaya dengan saya. Masih cocoknya. Mas aja nggak apa-apa, kan kayak Mas Menteri itu. Jadi ini Mas Kepsek namanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Jadi dua orang ini merupakan kepala sekolah dari sekolah kejuruan. Nah, bisa diceritakan nggak untuk Pak Danu, bagaimana sih profil dari SMK dan mahasiswa 2? SMK dan mahasiswa 2 itu berdiri dari tahun 92. Kami berdiri di posisi sangat strategis karena dekat dengan berbagai industri dan berbagai industri, sehingga keterserapan dari anak-anak sangat tinggi. SMK banyak diminati memang, jadi sekolah kami karena sudah berdiri lama, insya Allah dari kakak-kakak kelas 92 tadi, 92. Jadi karena 92 sudah berdiri sehingga alumninya banyak tersebar di dalam rukun berbagai industri, sehingga kami tidak kesusahan kalau masalah praktek kerja industri. Insya Allah keterserapan juga tinggi di daerah situ, dan karena kami menjaga kepercayaan kepada masyarakat, rata-rata sampai putranya sampai kelima gitu kan, sampai sekarang jadi ibunya mantan murid saya gitu, ya anaknya di sekolah lagi di sekolah saya. Jadi kepercayaan itu yang menjadikan kami berjunjung tinggi lah, kira seperti itu. Kan kepercayaan itu nilai yang paling berharga, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, itu kejuruan apa ya? Kalau di tempat kami di bisnis manajemennya ada akuntansi, perkantoran, untuk kalau sekarang otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian multimedia, dan ada farmasi. Jadi yang kesehatannya ada farmasi. Iya. Kemudian untuk Mas Indra nih, gimana sih profil dari SMK Krian 2? Untuk SMK Krian 2 sendiri merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 2000. SMK Krian 2 mempunyai 5 kompetensi keahlian. Yang pertama multimedia, yang kedua teknik kendaraan ringan otomotif, yang ketiga teknik dan bisnis sepeda motor, yang keempat teknik elektronika industri, dan yang terakhir ini dari Bismen. Kalau yang lainnya tadi teknik, ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sudah berapa lama Pak di SMK Krian 2? Saya? Iya. Semenjak 2018. Sebelumnya bertugas di SMK Krian 1. Gitu. Oke. Awal mulanya nih Pak Danu, awal mulanya kan pasti ngajar ya, kemudian menjadi kepala sekolah. Kira-kira tantangannya itu apa sih Pak? Kalau yang sekarang ya memang ini yang lepas pandemi memang banyak tantangannya susah. Sebelum pandemi deh. Kalau yang sebelum pandemi kita biasanya terkenal sampai ke rumput. Siswa kita sampai 1.500 dulu itu. Menjadi berkurang saat ada perbedaan kebijakan. Surabaya ada SMK gratis, Sidoarjo mungkin Pak Kri nggak terimbas karena posisinya di Krian jauh dari Surabaya, di mana di sana semua sekolah berbayar. Sedangkan di Kota Madya Surabaya begitu Bu Risma jadi, Rungkut itu tinggal
melangkah mungkin dengan dari depan gang itu sudah masuk area Surabaya, sehingga yang banyak terlibat adalah sekolah-sekolah yang berdiri di pinggiran. Begitu Bu Risma menyampaikan ada Bobda dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, SMK tumbuh menjamur semuanya. Semuanya hampir gratis dan sebagainya, gratis gitu. Ada fasilitas Bobda dan BOS, ditambah sekarang ada BPUP dan sebagainya. Jadi itu tantangan kami, tapi tadi itu karena kami menjaga kepercayaan sehingga masih bisa. Sebenarnya ibunya menjadi tokoh-tokoh di daerah rumput industri, dan mereka anaknya masih di itu aja. Dari buat kami yang paling penting adalah kepercayaan kepada masyarakat, bisa menyalurkan tenaga kerja, terus kemudian kita qualified, kejuaraan-kejuaraan sering kita ikuti, sehingga nanti kalau seperti misalkan kita di Stikom, selama saya menjabat dari kepala sekolah 2014 itu kita selalu kumlot. Dan saya diundang dengan pihak di sana berhenti saat pandemi. Jadi kalau saya bukan kebetulan, berarti akar-akar yang saya tanam atau di guru-guru kami yang memberikan informasi ke penguatan ke perguruan tinggi, mereka bagus. Jadi kumlot terus. Saya sampai heran tuh 2 orang, saya sebenarnya masih butuh dengan sekolah sudah nunggu. Terus saya juga Pak, juga kumlot. Jadi berapa sekolah yang sekarang Stikom termasuk sekolah yang high-tech ya, mahal gitu, sekarang menjadi universitas dinamika gitu. Di sana anak-anak berapa yang sekolah? Hanya saya Pak, 1 orang kumlot. Berapa Pak? 2 orang kumlot lagi. Jadi insya Allah kalau memang SMK ini masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan sangat hebat bersaing dibanding yang lulusan yang dari SMK, karena dia materinya, logikanya. Nah ini yang paradigma ini yang harus kita kuatkan. 7 tahun berarti, saya 2014 ya, 2013 sudah langsung juara terus. Saya dipertemukan dengan anak itu, saya nggak pernah Tuhan dulu pertemuan saya berpikir gini, untuk apa sih kita datengin anak-anak yang sudah lulus, kan nggak ada gunanya, sudah lulus dia perguruan tinggi. Saya dipertemukan Allah itu di waktu makan bebek itu, terus kamu siapa? Saya Niken. Tidak di mana? Di mana? Kapan kan? Saya diundang. Akhirnya saya diundang, malamnya dipertemukan. Saya nggak datang, Nak. Maaf ya. Iya Pak, semua teman-teman saya datang. Waktu itu yang nggak hadir Bapak foto dengan Pak Rektor. Astagfirullah, langsung saya itu merasa ya Allah, mulai hari itu saya akan datang ya, dan di sana memang sangat dikualifikasi. Jadi dipasalkan di ruang VIP, makan kita disiapin, pulang masih diatur lagi oleh pihak rektorat. Jadi kita sangat dihargai di sana. Saya terima kasih sama ini universitas yang baru ini, saya rasa nanti juga bisa menjadi poin-poin itu ya, mikro seperti itu. Ya, sukses untuk. Berarti ikatan alumni ini cukup kuat ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Kalau untuk di SMK Krian 2 Sidoarjo itu keunggulannya sebenarnya dibandingkan dengan SMK yang lain? Alhamdulillah, seperti yang disampaikan Pak Danu tadi ya, jadi untuk siswa kita sampai detik ini masih 1.480 peserta didik. Terus kemudian kita ada berbagai macam program unggulan dari SMK Krian 2 itu. Sistem pembelajaran kita itu sudah berbasis industri atau teaching factory. Jadi kelas-kelas industri kita banyak di SMK Krian 2. Jadi kita bekerja sama langsung, misalnya jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Kita itu ada kelas industri Honda. Jadi semua peralatan, semua bangunan, layout gedung dan standar sarana prasarana kita sudah terstandar Honda. Jadi kita copy paste training center yang ada di NPM itu di Honda itu kita taruh di sekolah kita. Terus kemudian sekolah kita itu berbasis entrepreneurship. Jadi semua jurusan itu punya terkait untuk kewirausahaannya masing-masing. Contoh misalnya saya kasih contoh satu saja, jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Itu kita punya ahas sendiri. Jadi kita punya ahas sendiri di mana benefit serta profitnya tetap kita kembalikan ke sekolah. Jadi anak-anak kalau misalnya praktek di sekolah biasanya itu kan terkait untuk prakteknya biasanya kan dikondisikan oleh guru. Tapi ketika anak-anak di tempat kami, karena kita berbasis teaching factory, jadi anak-anak itu kita pegangi bengkel. Jadi silakan bengkel ini terkait manajemennya, keuangannya, terkait manajemen alat, terkait manajemen bahan dan sebagainya, itu dikelola anak sendiri. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali kita ganti anak. Nah, tapi itu sudah berlisensi Honda. Nah, nanti harapan kita apa? Ketika anak-anak nanti lulus, anak-anak ini tidak hanya bekerja di perusahaan, tapi bisa berwirausaha mandiri.
jadi sudah mempunyai bengkel sendiri dan sebagainya. Dan itu sudah terstandar. Jadi artinya apa? Bengkel yang ditempati anak-anak, bengkel kita seperti Hasilu, itu sudah ada supervisor yang memang kita ambil langsung dari Honda atau MPM. Jadi mereka yang ditangani anak-anak yang pakai praktek setiap hari itu bukan tempat atau sepeda motor yang dipakai oleh guru-guru untuk mengisikan kerusakannya, tapi murni dari masyarakat seperti itu. Jadi itu salah satu keunggulan kita. Terus yang kedua terkait untuk kelas industri teaching factory itu ada di semua kompetensi keahlian kita. Jadi misalnya di TKRU atau otomotif mobil itu kita kerjasama dengan Suzuki, sehingga di sekolah kita juga terdapat bengkel resmi Suzuki dan sebagainya. Begitupun di jurusan multimedia, begitupun di jurusan UTKP dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kita ada program namanya Student and Teacher Exchange Program. Jadi setiap tahun kita itu mengirim peserta didik kita ke beberapa negara. Jadi ada Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Jadi anak-anak belajar di sana dan itu gratis. Tidak kita tarik biaya apapun, semua fasilitas mulai dari hotel, pesawat, terus kemudian makan di sana, akomodasi semuanya ditanggung oleh sekolah. Yang ketiga, program kita sebenarnya sebagian dua ini kan tagline kita itu kan siap kerja, siap berwirausaha dan juga siap kuliah. Gitu. Nah, untuk siap kerja sendiri kita mempunyai program namanya program siap kerja berkesinambungan. Jadi kelas 1 itu anak-anak mulai dari studi ekskursi, kita bawa ke perusahaan-perusahaan, kita tunjukkan sehingga mereka tahu standar perusahaan itu seperti apa. Bagaimana sih isinya perusahaan ketika mereka biasanya hanya lewat di depan perusahaan, tapi sekarang sudah tahu manajemennya, terkait keuangannya, provisinya dan sebagainya. Di tahun kedua mereka PKL. Jadi kalau kelas 10 mereka hanya tahu dalamnya, kelas 2 mereka praktek kerja di dalamnya. Nah, kelas 3 harapannya mereka sudah siap kerja di dalamnya. Jadi itu berkesinambungan. Nah, kelas 3 ini kita berkali apa Pak? Kita punya namanya BKK, Pusat Kerja Khusus. Dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin BKK SMK yang 2 mendapatkan BKK kinerja terbaik tingkat 2 seluruh Jawa Timur. Jadi penilaiannya itu termasuk keterserapan, terus kemudian pressure study. Jadi anak-anak ini sudah kerja pandai gitu. Jadi kalau saat ini kan banyak outsourcing ya. Jadi untuk saat ini boleh anak-anak bekerja, tapi mungkin tidak 6 bulan atau 1 tahun lagi tetap bekerja, belum tentu. Jadi lulusan kita itu kita sampaikan. Jadi ketika sampean nanti harus terkena program PHK atau misalnya sampai menganggur, silakan kembali ke sekolah yang akan menjamin kerja seperti itu, sekolah yang akan mencarikan pekerjaan. Itu termasuk program-program kita. Jadi banyak program-program unggulan lainnya yang ada di SMKDN 2 seperti itu. SMKDN 2 ini sudah termasuk SMKPK. Jadi sama seperti perguruan tinggi, ada perguruan tinggi keunggulan. Jadi di satu kabupaten untuk SMKPK dari 90 SMK ya, kurang lebih 90 di Sidoarjo, itu hanya ada 70 ada 7 SMKPK. Jadi ada 7 SMKPK termasuk di SMKDN 2 ini, seperti itu. Untuk student exchange sendiri saya mau tanya, sepertinya bentuk kemitraan itu seperti apa sih Pak? Jadi sebenarnya untuk student exchange itu kita bermitra tergantung ya, beberapa itu melalui konsorsium kita, misalnya ada CMU, CMOEC dan sebagainya, itu memang difasilitasi negara. Beberapa itu kita bekerja head to head, artinya kita mencari partner. Kebetulan untuk setiap tahun itu sebelum ada pandemi, saya pribadi itu rutin mengikuti konsorsium di Thailand namanya World High-Tech. Jadi itu sebuah konsorsium pendidikan tingkat Asia. Nah, itu di sana kita banyak menemukan partner. Apa ini yang bisa kita sharingkan, baik itu terkait teknologi, terkait ilmu pendidikan atau pedagogi sendiri, terkait untuk metode pembelajaran dan sebagainya. Sehingga nanti kita tidak hidup seperti kata dalam tempurung. Jadi menurut kita sekolah kita itu sudah baik dan sebagainya, padahal di luar itu sudah seperti ini, seperti itu. Dan ada beberapa hal dalam artian yang bisa kita ambil. Contoh memang ada perbedaan kurikulum ya. Jadi kayak misalnya di teknik kendaraan dengan otomotif di Indonesia mungkin masih berkutat di EV dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu sudah
sudah ke hybrid, sudah ke listrik dan sebagainya. Lah untuk di kita kurikulum itu belum masuk gitu. Jadi anak-anak atau guru kita itu belajar bersama di sana, terus kemudian ilmunya ditularkan ke anak-anak yang ada di sekolah, sehingga kita tidak ketinggalan terkait untuk ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Wah, luar biasa perkembangannya ya. Jadi tidak hanya sebagai tidak hanya lanjut bekerja, tapi bisa berwirausaha dan juga melanjutkan kuliah. Baik. Nah, untuk Pak Danu sendiri, untuk SMK dan mahasiswa 2 itu kan ada 1 dan 2. Kalau boleh tahu ini perbedaannya apa ya, Pak? Kalau yang di 1, kalau dulu zaman dulu namanya STM, yang 2 itu semuanya ada seperti itu. Jadi yang STM-nya di teknik seperti yang Pak Indra, kita ada teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, terus kemudian ada PBSM, teknik komputer ya, PBSM, terus teknik komputer jaringan ada 4 kan. Karena di total ada 8 jurusan. Ini berdekatan Mbak, jadi berdekatan jadi ya bersebelahan lah, seperti itu. Jadi anak-anak nuansanya ya seperti SMA, kalau laki-laki perempuan ya sepertinya seperti gabung lah gitu seperti itu. Jadi tidak terkhususkan untuk cowok aja ya atau enggak, jadi sekarang ini memang dicampur. Justru malah yang diminati perusahaan jurusan akuntansi misalnya, justru malah diminati yang cowok. Perkantoran juga diminati cowok. Kenapa? Kalau cowok itu cenderung kalau misalnya bekerja di perusahaan dia bagian accounting, kalau ada anak yang sakit dia nggak akan ikut libur. Kalau beda dengan itu, sehingga banyak perusahaan kalau begitu anak yang laki-laki terus sampai sama ini langsung sudah dipesan gitu sama perusahaan kalau yang laki-laki. Notabene ini yang harus kita rubah, paradigmanya yang harus kita rubah. Karena kan semuanya perempuan, STM laki-laki itu sekarang jadi yang kadang-kadang. Jadi kami kalau di posisi di anak-anak, sosialisasi antara logis itu manusiawi, perempuan, laki-laki itu semuanya ada komunikasi di antara mereka, sehingga dengan STM semuanya itu yang jaraknya berdekatan, mereka ya rata-rata keluar nanti yang menikah antara STM semuanya seperti itu. Seperti itu aja. Kalau mengenai kemampuan dari ini banyak belajar dari Pak Indra jadi untuk yang kerjasama kan masih selama ini masih dengan Jepang hanya sifatnya anak-anak bekerja di sana, jadi bekerja di sana, terus kemudian ada yang menikah di sana, terus narik teman-temannya yang ke sana, jadi ke Jepang di sana. Di Jepang ya Pak? Jadi kalau saya kemana-mana, gimana? Ini anak saya kalau bahasa Indonesia, enggak Pak, lah kamu aja bahasa Indonesia, saya masih sana. Jadi tapi memang finansialnya di sana kan tinggi, jadi ya sudah, jadi nggak mau balik lagi seperti itu. Dari kebanggaan kita juga. Hasilnya lebih tinggi. Kalau kita undang di sini, selalu saya bilang ke anak-anak ini yang berhasil ke Jepang di tujuan. Dan itu kan dekat dengan sekolah kami, sehingga anak-anak termotivasi untuk mengikuti kerjasama dengan pihak Jepang. Oh jadi dari alumni itu nanti akan sharing dengan anak-anak. Akan sharing dengan sana. Jadi termotivasi ya. Baik, untuk SMK ini kan punya slogan ya, SMK bisa. Nah, menurut Bapak Danu, slogan ini nih maksudnya apa? Jadi tadi itu ada 3 termin yang diharapkan. Jadi untuk perguruan tinggi dia juga dibekali, untuk berwira swasta dia juga mampu, untuk menjadi pegawai yang baik dia juga. Jadi 3 posisi semuanya bisa dia. Mau jadi kuliah juga oke, lanjut ke dia lebih hebat dibanding yang lulusan yang SMA karena dia logikanya dibekali dari sejak dini. Kalau bisa dilihat itu kreatif media itu anak saya itu, jadi mungkin bisa di browsing kreatif media itu yang ownernya anak kami yang multimedia. Dia kemarin mengundang Rodi, undang siapa gitu Pak, saya sudah alhamdulillah. Nah, jadi kebanggaan seorang guru kalau melihat anak-anaknya sukses. Ya itu sudah nggak ada lagi yang udah tinggal seperti itu, benar-benar diundang kawin, kan benar-benar biasa ya. Kalau seperti itu, tapi kalau yang keberhasilan itu juga kami sangat-sangat puas seperti itu. Oke. Nah, kan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, minat masyarakat dulu sama sekarang tuh terhadap sekolah kejuruan tuh beda ya. Sekarang tuh minatnya luar biasa ya. Kira-kira apa sih yang menjadi pemicu atau trigger sehingga minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan ini tinggi untuk Mas Indra? Begini, jadi memang untuk saat ini yang menjadi prioritas untuk pendidikan sekolah menengah di Indonesia itu adalah sekolah menengah kejuruan.
Karena memang pemerintah ini berniat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin bonus demografi yang dimiliki di 2030 sampai 2040. Jadi harus betul-betul melahirkan atau mempunyai tenaga kerja yang kompeten. Percuma ketika kita mempunyai bonus demografi tapi tidak bisa memaksimalkan. Jadi program pemerintah memang sudah fokus diarahkan ke pendidikan vokasi, dan beberapa negara misalnya Jerman, China, Jepang dan sebagainya itu memang sudah berhasil memajukan negaranya, membangun negaranya dengan pendidikan vokasi. Nah, harapan kita memang di Indonesia itu sama seperti itu. Jadi pemerintah memang dari euforianya saat ini yang mengembangkan juga pendidikan vokasi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa SMK ini benar-benar menyiapkan tenaga kerja yang kompeten atau terampil, jadi siap pakai. Jadi kalau misalnya kalau dulu misalnya kita di SMA gitu ya, itu kan masih ngambang. Saya itu alumni SMA, tapi kuliahnya di teknik mesin. Jadi ketika pertama kali masuk ke teknik mesin disuruh praktek, ya kita unggul ya. Unggul. Jadi tapi yang kita butuhkan untuk saat ini kan kompetensi. Jadi SMK sendiri kan sebagai spesifik human capital ya. Jadi menghasilkan tenaga kerja yang memang punya kompetensi spesifik, dan ini sangat membantu sekali di industri. Tentunya dari industri cost juga akan turun drastis terkait untuk training dan sebagainya. Makanya dari industri juga untuk saat ini juga lebih memilih lulusan SMK daripada SMA seperti itu. Nah, mungkin itu, dan keunggulan-keunggulan buah yang ditawarkan di SMA dan SMK sendiri kan sudah tidak seperti dulu. Jadi sekarang mau kuliah di mana saja juga sudah bisa seperti itu, dan ini juga berkat dari support dari pemerintah juga terkait untuk perkembangan SMK sampai sejauh ini seperti itu. Oke, baik. Untuk Pak Danu, menurut Pak Danu pentingnya pendidikan yang aplikatif di dunia kerja itu seperti apa? Jadi sekarang ini sudah paradigma bahwasanya ijazah nomor 1 sudah tidak menjadi utama. Tapi yang paling penting adalah kompeten yang disampaikan oleh. Jadi sertifikat, misalkan kita Microsoft mau belajar, jadi kita ngambilnya sekarang online, Microsoft juga bisa. Jadi sekarang semua di dunia industri dan sebagainya dia membutuhkan, kalau di tempat kami ada namanya lembaga sertifikasi profesi LSP, ini di PNS juga ada. Jadi sertifikasi profesi ini memang mensertifikasi anak-anak sesuai dengan standar kurikulum pekerjaannya seperti apa. Jadi nanti yang keluarannya itu bisa se-Asia. Jadi di pusat. Jadi yang mengeluarkan bukan dari pihak sekolah, tapi ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Setiap murid dapat kesempatan itu? Bukan. Jadi tidak setiap siswa mendapatkan itu. Jadi siswa yang mampu memperoleh itulah tadi harapan dari, kalau kami ada KKS itu, jangan terus siswa dikasih, nanti nggak bisa membedakan anak yang punya kompeten atau anak yang tidak berkompeten. Nah, anak mungkin dapat sertifikat biasa, tapi yang sertifikat khusus itu diharapkan memang sebagai istilahnya ambasadornya dari pihak sekolah-sekolah seperti itu. Berarti mereka harus melalui tes terlebih dahulu. Ada tes sendiri, jadi ada panduan tersendiri, ada tata cara tersendiri, dan kita nanti masuk BNSP juga seorang lepas dari perusahaan, ada P1, ada P2, ada P3. Kemudian di sekolah-sekolah kita masih P1, kalau sudah P3 industri sendiri yang ngetes. Tapi dengan P1 itu anak-anak sudah bisa punya peluang berkompeten kerja untuk ke seluruh Asia. Jadi Asia bisa menerima itu karena ada diterjemahkan bahasa Inggris juga. Beda sekarang, jadi misalkan teknik mesin, kalau dulu namanya skema, kalau skema itu hanya dulu hanya bisa bubut, berarti kasih bubut aja. Sekarang enggak, kalau namanya teknik mesin harus sampai CNC misalkan, Computer Numerical Control, sehingga kebetulan kami juga memiliki CNC. Jadi sekolah-sekolah bilang dulu seperti beliau ini kan menjadi percontohan dari seluruh Sidoarjo pasti punya, dan kami juga karena posisi kami di pinggiran tadi itu, jadi kami berjalan dari itu bukan lupa lah. Kalau beliau di pinggiran, saya di posisinya di ujungnya dekat dengan Surabayanya. Jadi memang di pihak Sidoarjo sendiri juga berusaha untuk meningkatkan potensi-potensi sekolah-sekolah di Sidoarjo. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, pendidikan yang aplikatif dan adaptif di dunia kerja itu sangatlah penting. Nah, di ITICM, mahasiswa itu
diajarkan tidak hanya sebatas teori aja, tapi juga diajarkan untuk lebih adaptif dan aplikatif di dunia kerja dan wirausaha yang dikombinasikan dengan tenaga kerja, tenaga pengajar, dan juga praktisi yang profesional dan siap menjadikan mahasiswa menjadi teknopreneur yang handal. Nah, di IT-ICMC Sidoarjo ada 3 prodi unggulan, yaitu Prodi Informatika, Bisnis Digital, dan Teknik Logistik. Buruan daftar karena banyak promo dan buruan kepoin sosmednya di IT-ICM Sidoarjo. Oke, kembali lagi ke laptop. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi ya. Kalau saya mau tanya nih ke Mas Indra, kira-kira dengan adanya pandemi, kan harusnya kan katanya aplikatif, praktek. Nah, sedangkan adanya pandemi, apakah para siswa-siswa ini tetap bisa belajar dengan sesuai dengan misi dan visi dari SMK itu sendiri? Terima kasih. Jadi kalau kita di SMK itu ada namanya capaian pembelajaran. Iya. Jadi capaian pembelajaran itu yang nanti menjadi indikator siswa itu nanti sudah tercapai apa belum dari tujuan pembelajarannya. Nah, terkait untuk di masa pandemi ini memang kita menggunakan blended learning ya. Jadi khusus di PPKM dan juga PSBB kita memang full daring, tapi itu pun masih kita bekali. Jadi kita biasanya kalian buat, kalau misalnya lihat di YouTube-nya, kita banyak tutorial, menyiapkan tutorial terkait untuk praktek sebagai pengganti guru menjelaskan secara langsung atau metode demonstrasi. Namun ketika PPKM sudah longgar dan diizinkan pertemuan tatap muka, atau kalau saat ini istilahnya pertemuan tatap muka terbatas ya. Nah, itu kita tetap meminta siswa untuk datang ke sekolah, mungkin hanya 25% atau 50% untuk khusus di prakteknya saja. Jadi harapan kita memang pandemi ini tidak akan mengurangi kualitas dari pendidikan di SMK kita seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri juga pandemi ini juga ada sisi positifnya. Jadi loncatan terkait untuk penggunaan IT atau kesiapan kita terhadap perubahan atau readiness to change kita terhadap perubahan terkait hal IT saat ini bisa terlaksana berkat pandemi juga. Sekarang semua anak dari TK sampai dengan SMA mungkin juga perguruan tinggi sudah bisa melakukan untuk online learning, terus kemudian melakukan Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, itu juga berkat pandemi, mungkin itu sisi positifnya. Cuma kita harus fokus di SMK kita itu tetap fokus pada capaian pembelajaran kita karena itu target kita. Jadi kita mempunyai target seperti itulah. Apakah berpengaruh? Pasti berpengaruh. Tapi harapan kita bisa kita minimalisir seperti itu. Sehingga nanti untuk anak-anak output yang kita harapkan itu masih sesuai dengan harapan kita seperti itu. Baik, untuk Pak Danu sendiri, upayanya untuk menghadapi daring saat ini gimana? Jadi kalau saya lihat di Sidoarjo ini sebetulnya kalau level 3 memang kita sekarang masuk level 3. Iya. Itu level Jawa, Bali tidak diizinkan melaksanakan pertemuan. Tetapi karena kami ini para guru-guru gampang menulis menguaikan, yang penting tanggung jawab kami tinggi terhadap keterampilannya anak-anak. Jadi yang masker double. Oh, tetap ada tatap muka ya? Tatap muka kami adakan terbatas. Jadi hanya produktif yang kami jadi. Jadi kami masuk 3 hari daring. Jadi kami konsultasinya anak-anak jumlahnya nggak langsung full, separuh tadi itu. Sekarang 3 hari masuk, 3 hari ada yang di daring. Seperti yang kita sebut dengan blended learning disampaikan tadi. Blended learning itu ada yang luring sama daring. Jadi konsep 2 itu yang kita masukkan, karena kalau anak-anak menuju karakternya juga susah. Diperingatkan saat di online mungkin beda saat bertemu muka seperti ini. Kita checkingnya pada ini juga lebih jelas, kalau praktek langsung kita bisa menuntun. Jadi apapun juga tidak bisa tergantikan fungsi guru dengan kehadiran YouTube dan sebagainya. Karena apalagi kalau teknik mesin, mungkin multimedia, anak-anak benar-benar harus kita terjun langsung ya, tetap tapi terbatas tadi. Tetap keamanan tetap dijaga. Oke, baik. Mas Indra, gimana sih upaya dari Mas Indra untuk mencetak generasi berprestasi khususnya untuk anak SMK? Iya, terima kasih. Untuk makna prestasi ini harus kita maknai terlebih dahulu ya. Jadi dan nanti kita ada kesepahaman terkait makna prestasi. Jadi
kalau yang paling standar itu kan kita kembalikan ke KBBI ya, Universitas Bahasa Indonesia. Prestasi sendiri itu kan hasil dari suatu usaha atau upaya dari seorang atau dari individu seperti itulah. Ketika kita mengkategorikan atau memberikan pengertian bahwa prestasi itu harus juara 1, juara 2, juara 3, nah itu akan sangat tragis sekali, akan sangat miris sekali. Kenapa? Karena akan banyak dari peserta didik kita atau anak-anak di Indonesia itu yang dicap tidak berprestasi seperti itu. Padahal prestasi sendiri kan pengertiannya bukan di sana. Dan masing-masing anak ini punya minat dan bakat. Jadi kalau saya bilang di SMK Negeri 2 di sekolah kami, saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, sebenarnya tidak ada anak yang tidak berprestasi. Apalagi mohon maaf, anak yang bodoh atau kurang pintar itu tidak ada. Hanya saja mereka memiliki kelebihannya di minat dan bakatnya masing-masing. Jadi contoh misalnya dalam satu kelas ada 36 peserta didik. Nah itu kalau misalnya kita peringkat, ya pasti peringkat satunya cuma 1, peringkat 2-nya ya cuma 1, peringkat 3-nya cuma 1. Tapi apakah mereka semua tidak berprestasi? Kalau di SMK Negeri 2 kita menganggap semuanya berprestasi. Mungkin yang 4 prestasinya di matematika, yang 4 di bahasa Indonesia, yang 4 di olahraga, yang 4 di kejuruannya atau di jurusan multimedia dan sebagainya. Atau mungkin olahraga tadi mungkin ada yang berprestasi di sepak bola, berprestasi di bulu tangkis, karate dan sebagainya. Sehingga semua anak yang jumlahnya 36 satu kelas tadi semuanya berprestasi. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau kita mempunyai istilahnya kesepahaman atau pemahaman seperti itu nanti akan sangat relevan dengan pemikiran Diajar Dewantoro, di mana beliau menyampaikan bahwa mendidik itu adalah mengarahkan seorang individu atau manusia itu sesuai kodratnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu ada 15 mapel ini di kelas 10 harus bisa semuanya. Gurunya saja saya yakin belum tentu gitu. Ketika gurunya sekolah dulu bisa nggak semuanya menguasai dengan baik nilai sempurna atau misalnya nilai 9 semuanya, saya yakin tidak. Bahkan saya yakin ada pelajaran yang tidak disuka, misalnya tidak ikut bahasa Inggris, tidak ikut matematika dan sebagainya. Nah itu anak kita gitu. Jadi jangan terus kemudian kita itu punya suatu idealisme yang salah kaprah. Dalam artian prestasi ini harus semuanya bisa, harus juara 1, 2 dan sebagainya. Tidak. Nah, terkait minat dan bakat itu sendiri, peminatan itu sesuai dengan konsep yang digagas oleh Mas Menteri atau Mas Nadiem saat ini terkait Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu kan memerdekakan pendidikan ini sesuai dengan minat, bakat dan juga kesenangan peserta didik kita. Jadi anak-anak ini sukanya di apa? Di SMK Negeri 2 sendiri ada 30 ekstrakurikuler. Kenapa kok seperti itu ya? Kita coba untuk memfasilitasi semua minat bakat anak-anak. Pak, apakah nanti nambah untuk ekstrakurikuler yang bisa jadi? Anak-anak itu datang ke kesiswaan, Pak saya itu minat di A, tapi tidak ada ekstrakurikulernya. Kita bikinkan, kita carikan apa ini instrukturnya, kita fasilitasi tempatnya dan sebagainya, kita jadwalkan. Sehingga dari 1.480 anak nanti itu mempunyai kesenangan yang terfasilitasi seperti itu dan bisa berprestasi di masing-masing minat dan bakatnya. Konsep prestasi kita seperti itu, jadi mungkin sedikit berbeda ya dengan kebanyakan orang bahwa prestasi itu juara dan sebagainya. Tapi itu yang harus kita luruskan. Jadi saya yakin dari 1.480 anak-anak saya di SMK Negeri 2 semuanya akan menjadi anak-anak yang berprestasi seperti itu. Baik, kalau untuk Pak Danu sendiri gimana Pak? Sesuai disampaikan Kak Indra, jadi Merdeka Belajar itu sangat penting untuk ditanamkan. Artinya tidak ada anak yang bodoh. Anak itu akan memiliki sendiri kasusnya dia di mana. Contoh, kalau di multimedia, di situ ada pembelajaran tentang editing video, ada pembuatan web, kemudian dia perancangan tutorial dan mungkin kalau web dia banyak coding, otomatis anak yang utamanya pinter, dia akan senang main coding. Karena dia nanti akan mencari dan hasilnya deh. Tapi kalau yang anak yang mungkin notabene dia kemampuan berpikirnya untuk matematika atau dia cenderung ke bermain ke editing video. Dia punya imajinasi kadang melebihi orang-orang yang punya logika yang seperti itu. Saya kadang nggak ngerti
Kita nggak perlu berputar ke sini, berputar ke kanan, saya nggak ngerti ternyata kalau berputar itu seperti begini maksudnya itu. Jadi imajinasinya dia kalau lebih tinggi dibanding anak yang punya, justru malah yang pintar matematikanya dia kalau berada di sini dia aku jelek dulu. Jadi artnya ya. Iya, karena itu anak-anak di Merdeka Belajar, saya begitu anak-anak yang di multimedia, kamu belajar apa terserah. Saya siapkan guru-gurunya, saya dan 4 macam guru anak-anak. Kalau kamu pengen editing video, ke Pak ini. Kalau kamu pengen ke web, Pak ini nanti. Kalau kamu pengennya ke coding, ke masuk ke ini ke sini gitu. Sehingga kami memang punya orang-orang dari ITS, lulusan ini nih, jadi ada praktisi dan sebagainya. Itu tuh penjembatan tadi itu. Sedangkan kalau temanya itu multimedia, sehingga dia nanti mau terjun, kalau terakhir itu pasti nanti ada proyek. Pasti kita punya proyek. Nah, proyeknya itu apa? Tergantung dia suka. Jadi nanti mungkin dia buat iklan. Yang satu dia buat website di mana seperti Tokopedia, mungkin seperti apa. Itu yang sehingga anak-anak kita merdeka, kamu belajar apa? Itu seperti itu karena ini. Kalau dia senang musik, dia ke aran jamnya ke arannya. Untuk iklan ini apa yang dia maksud ya kita siapin. Oh kalau kamu senang ini grup band ini kita buatin tuh bandnya di situ. Siapa yang saya mau belajar berarti ada nanti kelas yang baru saya belajar, kelas elementary, kelas advance dan seterusnya. Jadi tugas guru yang penting bisa mengarahkan, memfasilitator. Jadi ini arahnya kemana, ini arahnya kemana gitu. Jadi ranking seseorang atau juara seseorang tuh tidak boleh itu sekarang nggak boleh ya? Tidak boleh, jadi tidak boleh di ranking, cuman di sekolah kami yang ranking 1, ranking 2 memang dari pengetahuan supaya untuk menstimulan anak-anak itu kita berikan, tapi itu tidak di ranking ditulis. Tapi kami lihat, oh kamu ranking 1-nya di kelas, gitu. Yang memang kita seperti itu, kalau di tempat kami seperti itu juga dia ada pengurangan dari SPP. Jadi SPP-nya announce atau anaknya diberitahu sendiri? Semua kan dibuka. Jadi kami kalau mau rapat verifikasi, kemudian rapat pleno itu verifikasi itu benar-benar guru produktif. Sehingga saya benar-benar produktifnya. Jadi kalau nanti ada industri yang menginginkan anak yang produktif multimedia, maka sudah jelas anak yang 1 di bidang multimedianya yang harapan kami pasti insya Allah ada anak yang multi talent lah, dia bisa ini, dia bisa itu, dan pasti ada itu biasanya, meskipun tidak mengkonotasikan yang tidak punya prestasi disampaikan oleh Pak Indra bahwasanya ini yang terbawah, tadi tidak terbawahnya nggak kita sebutkan, ini yang ranking 5 besarnya ini gitu aja. Itu karena memotivasi ya? Karena kadang anehnya di perguruan tinggi kenapa ditanyakan? Maka ada yang gitu, nah sehingga kenapa ditanyakan? Padahal dikatakan Pak Nadiem juga tidak dibedakan lagi, kita nggak boleh membedakan dari segi, tapi di perguruan tinggi ditanyakan, Anda pernah, sehingga kadang-kadang kepala sekolah membuat surat atau SK yang ranking 1 ini tujuannya kami untuk menjembatani, kan ada PMDK kalau zamannya itu ya, kalau sekarang SBMPTN gitu dan sebagainya. Nah, seperti itu kita bisa melewati itu. Jadi kami juga di perguruan tinggi negeri sekitar dipercaya. Anak-anak seperti Maribet itu kemarin Pak saya kumlot di sana di UPN. Oh ya bagus nak. Jadi kebanggaan kami juga. Jadi anak-anak justisia juga kumlot rata-rata model itu anak-anak tadi kami ya tadi itu dapat support dari anak-anak, hubungan dengan alumni juga bagus. Dan kita memang satu tadi siapkan ruang BKK yang memang ruang BKK itu ada pengumuman tentang lowongan pekerjaan, ada gandeng dengan alumni, sehingga itu bisa merakitkan semua. Kalau sudah terakit jelas gitu kan, kalau nggak bisa anak didik yang baru pun juga akan tertarik. Sekarang di sana tuh lengkap semua. Kira seperti itu. Mau menambahkan sedikit Mbak Jena terkait untuk prestasi tadi. Jadi bukan berarti terus kita itu apa ya istilahnya dulu semua anak ini berprestasi, berarti tidak ada dong motivasi, itu tetap ada. Jadi dalam artian kalau di SMK kami itu kita ukur namanya itu for achievement, atau kalau misalnya di bahasa terkait pengembangan diri atau misalnya psikologi itu namanya NH, itu kita ukur. Jadi bagaimana anak-anak ini tetap berupaya memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi seperti itulah. Prestasinya juga macam-macam, sehingga bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika anak-anak memiliki motivasi internal yang tinggi terkait untuk berprestasi, nantinya betul-betul menjadi anak-anak yang berprestasi baik itu di tingkat provinsi, nasional maupun internasional seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya sampai sejauh ini juga banyak anak-anak kita yang berprestasi di luar gitu, karena memang banyak kita fasilitasi terkait itu tadi peminatan dan
bakat itu tadi kita fasilitasi dan maksimal sekali kalau kita seperti itu. Dan sama yang seperti disampaikan Pak Gani tadi, terkait untuk SMK saat ini itu kan bukan hanya guru badan yang mengajar, tapi banyak sekali. Jadi kita menggunakan praktisi itu kalau di SMK kita itu setiap minggu ada. Jadi kita pernah di sekolah, tapi pernah di sekolah kita plus. Nah, plusnya ini positif loh, bukan negatif gitu. Jadi plus-plusnya itu di hari Sabtu itu kita selalu ada kelas tamu atau guru tamu. Jadi bisa praktisi terkait jurusannya, bisa HRD, bisa perguruan tinggi, terus kemudian bisa dari TNI, Polri dan sebagainya, memberikan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Sehingga harapan yang ingin dicapai oleh negara ini terkait untuk pendidikan di SMK itu bisa tercapai dengan maksimal seperti itu. Luar biasa. Baik, Pak Danu, kalau boleh tahu nih persentase siswa di SMK yang diterima di dunia kerja dan yang menjadi pengusaha itu seperti apa, Pak? Kalau persentasenya memang kebanyakan anak-anak SMK cenderung ke bekerja. Kalau ke perguruan tinggi mungkin masih sekitar 3%. Kalau yang sekarang sudah mulai peningkatan. Jadi rata-rata sekarang karena paradigma daripada masuk SMA lebih baik masuk di SMK karena SMK juga bisa menerapkan perguruan tinggi. Sekarang mungkin sekitar 40%-an lah. Itu sudah. Yang wira swasta itu sekitar 20%. Jadi hampir sekarang 50-50 antara masuk perguruan tinggi sama masuk di pekerjaan. Dan saya, kalau saya mencari anak-anak itu, saya lihat data itu kok menyampaikan bahwasanya penyumbang terbesar adalah anak-anak SMK. Padahal saya pernah ada lowongan pekerjaan, saya sampai nyari anak-anak. Nah ini ada lowongan gitu loh. Saya sudah. Tapi ya tadi itu, kenapa? Karena pelaporan di tempat pekerjaan kita nggak ada. Sedangkan kalau anak SMA mungkin jadi tidak penyumbang karena dia teruskan anak SMA nggak jadi, mau ke dunia masyarakat dia nggak punya skill. Dia harus masuk perguruan tinggi. Nah, masuk perguruan tinggi dia database-nya bagus. Karena dia tarik dapodik atau apa dia lengkap. Ada pendataannya. Sedangkan masuk di pabrik dia nggak ada pendataan masuk ke dapodiknya, nggak ada pendataan ke sini. Sehingga dikatakan bahwasanya penyumbang. Padahal kalau diteliti betul, makanya pemerintah untuk menyatakan itu harusnya ada jelas mekanismenya. Kadang-kadang hanya karena kemarin pengen berdirinya perguruan tinggi SMK di Waru dibuat seolah-olah Waru undang-undangnya banyak, padahal kita sampai sekolah di Waru lumpuh itu. Tanya kebetulan itu Profesor Palimus Lutfinya di sana menyampaikan ini di Waru kebetulan kita kapan ngambil data? Jadi saya nggak pernah ada orang menyodorkan data berapa siswanya, nggak pernah ada. Kok tiba-tiba disampaikan dan kami nggak pernah setor juga karena nggak ada permintaan dari pemerintah, artinya nggak ada wajib. Sekarang ini barusan menjadi standar bahwasanya lulusan itu sekarang dinilai dari lulusannya. Jadi yang kita dinilai dari nilai A dan seterusnya itu tergantung dari daftar list tunggu. Jadi kalau sekarang sekolah itu baik seperti apa, nilainya masih 80. Nah, untuk mencapai lebih dan dilihat dari keterserapan. Mungkin dengan keterserapan itu, jadi mekanisme itu sudah membuat seperti ini sehingga dia terpaksa harus mencari. Kalau sudah seperti ini mungkin bisa terdata. Artinya data itu memang karena ada sistem mekanisme yang mengharuskan ya sekolah untuk mencari lulusannya karena daftar list tunggu itu penting. Jadi kalau list tunggunya dia sebelum keluar sekolah sudah diambil oleh perusahaan. Sama yang 1 bulan 600 semester bahkan 1 tahun belum diambil perusahaan, itu menjadi catatan buruk untuk sekolah sehingga sekolah akan mencari data itu dan dia butuh informasi itu. Nah kalau itu menjadi akreditasi sekarang itu seperti itu, suplemen kalau kita sebutnya outcome-nya itu. Jadi kalau dulu kan gitu aja kalau outcome, jadi hasil yang kembali untuk didata ulang itu menjadi penting. Insya Allah menjadi data itu mungkin akurat, mungkin ya seperti itu. Ya itu aja. Iya baik, Pak Mas Indra sendiri. Persentase tadi. Kebetulan daerah Krian itu tidak seberapa kota ya. Jadi daerah pinggiran seperti yang disampaikan Pak Danu tadi. Jadi memang tujuannya untuk anak-anak masuk ke SMK itu ya bekerja. Untuk itu terkait persentase untuk perguruan tinggi itu kurang lebih ya yang memang pure ke perguruan tinggi itu 10%. Nah, tapi ketika anak-anak bekerja itu sebagian besar juga ternyata sambil kuliah malam. Jadi kalau di total mungkin ya 25% yang kuliah. Nah, untuk yang berwirausaha
itu kita dorong. Saat ini masih 10%. Kita dorong ke sekitar 20%-an. Jadi 20% harapan kita kan standar negara itu katanya itu kan minimal kan ada 20% dari pengusaha seperti itu. Nah, untuk itu SMK 2 itu ujian. Jadi kita lulus saja itu namanya ada ujian entrepreneurship seperti itu. Jadi kita gelar terkait untuk dasar itu yang mau ambil dasar, yang mau ambil teknik kita adakan servis terkait untuk apa itu kendaraan dan sebagainya. Jadi yang pasti di situ ada ujian dari guru-guru kewirausahaan. Harapan kita meskipun mereka nanti tidak berwirausaha, tapi jiwa berwirausaha atau jiwa kewirausahaan itu ada dalam diri mereka seperti itu sehingga mereka nanti bisa survive seperti itu. Nah, untuk terkait ke perguruan tinggi, jadi memang harapan kita juga lebih besar dan sisanya memang bekerja. Jadi keterserapan anak-anak juga alhamdulillah baik, dan kalau di kita itu terkait untuk transfer studi atau penelusuran alumni itu juga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita dianugerahi terkait GKK tadi terbaik tingkat 2 se-Jawa Timur. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena dari keterserapan alumni kita, terus kemudian penelusuran alumni kita, terus program-program kita agar menjadi siap kerja itu sudah terprogram sedemikian rupa seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan agak sulit nih. Menurut Pak Danu, lebih baik SMK atau SMU? SMA ya kalau sekarang. Ya, SMA. SMK. Oh, iya. SMK itu Jelas, ya. nggak bisa dikalahkan dari SMK itu karena dia sekarang fleksibilitasnya tinggi. Fleksibilitasnya tinggi. Cuman SMK nggak mungkin dia jurusan jadi kedokteran. Dokter pakai SMA. Iya. Nggak ada. Karena sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari sekolah-sekolah kesehatan. Kenapa kalau jurusan dari perawat dia tidak boleh masuk ke kedokteran? Kenapa kalau jurusan farmasi tidak boleh masuk? Tapi lulusan paket C bisa. Kenapa ya? Paket C mah bisa masuk ke kedokteran. Kenapa ya? Dia kesehatan itu nggak bisa. Makanya ini teman-teman dari Persatuan Sekolah Menengah Kesehatan Indonesia masih mendorong supaya undang-undang itu berubah. Ini masih belum berubah. Jadi kalau SMK jelas kalau Anda ingin masuk jurusan teknik komputer, masuk teknik komputer jaringan, masuk ke broadcast, masuk jelas ya, masuk ke perguruan tinggi dia pasti survive. Teknik mesin dari kecil dia masuk SMK sudah teknik mesin, nanti masuk ke perguruan tinggi dia insya Allah dia lebih tahu langsung dia tinggal perhitungan aja. Artinya dia tinggal masalah di perguruan tinggi kan masalah kognitifnya untuk perhitungan dia secara logis, tapi kalau masalah praktek dia harus memiliki ya misalnya menjadi becak itu kan dihitung sampai berapa dia itu kan jelas kelas gini-gini kan kalau dia terampil otaknya dia akan langsung masuk otomatisasi dan seterusnya karena dia sudah tahu ini benda ini harus dimasuki ini dan tinggal di perguruan tinggi biasanya itu masalah jabatan makanya itu seperti yang disampaikan Kak Indra biasanya anak-anak selesai ini biasa kita memotivasi. Dan saya juga, kebetulan saya dulu direktur angkutan nasional, sekarang karena posisinya harus seluruh dosen harus minimal S2, sedangkan jurusan kami teknik mesin dan posisinya kami itu sangat dekat dengan Unsuri, dengan itu, dan jadi perguruan tinggi yang gede-gede itu berada di seputar kami, sehingga anak-anak, apalagi seperti sekarang banyak yang jadi, waktu saya menjadi direktur saya tanya sama, Mas, apa sih kuliah? Saya Pak kerja Pak. Pirang tahun Pak, kontrak Pak kita sebut terus kemudian ada lowongan ini naik Pak jadi kepala bagian saya tetap baik nah makanya itu dia melihat fenomena itu saya harus bekerja bagaimana jabatan yang tinggi itu yang ditentukan yang itu adalah 4 kuliah nah jadi ini kan bagus sudah mulai bagaimana kalau ketemu hasil kalau tingkat SMK mungkin fee-nya sekian tapi kalau sudah masuk perguruan tinggi ditambah dengan SMK otomatis finansialnya jadi kuliah itu penting. Baik, kalau untuk Mas Indra sendiri gimana? Lebih baik SMA atau SMK? Ya jelas SMK. Jadi SMK sekarang ini kan SMK ya. SMK soalnya. Ini jadi pertanyaan saya sama ibu biasanya. Karena ibu saya itu kepala sekolah SMA. Jadi kalau di rumah itu SMK. Jadi kita suka berdebat seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, SMK itu spesifik human capital. Jadi mampu menghasilkan terkait untuk
output atau individu yang memiliki keterampilan khusus. Dan pemerintah juga saya rasa sudah sangat mendukung sekali dengan banyaknya kebijakan-kebijakan banyak terkait untuk Pak Jokowi sendiri. Kemarin ada revitalisasi SMK, saya yakin itu juga sangat luar biasa sekali dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK. Nah, SMK sendiri sekarang juga sudah mempunyai fasilitas privilege ya, jadi bisa masuk ke perguruan tinggi manapun dan sebagainya, tidak dibatasi seperti itu. Jadi kalau saya sih boleh bilang mau jadi apapun sekolah di SMK dulu seperti itu. Kalau boleh membalikan waktu mungkin Mas Indra nggak akan ambil di SMA tapi SMK ya? Iya betul. Ambil lagi mesin biar pintar. Jarang gini Iya. Oke, sekarang kita masuk ke out of the box question. Ini selalu diberikan kepada narasumber kita. Jadi kita berikan pertanyaan dan harus dijawab dengan singkat, padat, dan jelas dan cepat. Oke, satu persatu ya. Karakter atau skill, Mas Indra? Komunikasi. Pilihnya antara karakter atau skill. Oh, karakter atau skill, sorry. Karakter. Oke, Pak Danu. karakter Tantangan atau kemapanan, Pak Danu? Tantangan. Oke. Kreativitas atau konsistensi, Mas Indra? Kreativitas. pasti kreativitas. Kok sama sih jawabannya? Pak Danu, jabatan atau dicintai siswa? Dicintai. Oke. Budaya atau teknologi? budaya. Oke, kayaknya ini kompakan ya, kepala sekolah dua ini. Karena budaya itu adalah jati diri kita. Oke. Kalau skill akan berbahaya dipegang oleh anak yang nggak punya karakter. Oke. Bahaya dia. Dia bisa pintar kayak bom ya. Iya. Malah bahaya dia. Itu kayak orang yang punya karakter dia akan berpikir panjang. Baik, mungkin untuk pesan-pesan untuk sobat milenial dari Pak Danu terlebih dahulu. Bisa sharing. Untuk sebagai milenial, dunia terus berubah. Semua membutuhkan penyesuaian diri. Harga diri tergantung dari manusia sama semua. Tapi kemampuan diri itu yang membedakan antara manusia satu dengan satu manusia lain. Tidak bisa terlihat, tapi bisa dibuktikan. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan diri itu adalah penting. Meningkatkan kemampuan diri bisa melalui kursus, bisa melalui pendidikan. Pendidikan adalah penting, karena pendidikan itu ada grade yang memang diketahui oleh semuanya dan dia terdata. Artinya Anda dokter, Anda sarjana pendidikan juga terdata. Di bawah sampai tua, tinggal masalah skill bisa diolah sambil berjalannya waktu. Sehingga sekolah menjadi sangat penting, sangat mutlak, kuliah juga menjadi sangat penting, sangat mutlak. Tinggal sekarang carilah kuliah yang bermutu. Mungkin di ITIC ya. Oke, untuk Mas Indra. Ya, terima kasih. Jadi untuk closing statement saya mungkin ada hubungannya dengan terkait tema ya. Jadi tema terkait prestasi. Jadi untuk prestasi itu berawal dari mencoba dan tidak pernah putus asa. Jadi untuk sobat milenial jangan pernah untuk berhenti mencoba dan jangan pernah putus asa. Karena ketika kita sudah tidak mau mencoba dan tidak mau berusaha lagi, niscaya prestasi akan hilang dari kita. Mungkin itu. SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat. Baik, terima kasih Pak Danu, terima kasih Mas Indra sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah dan sama-sama. Jadi ada yang kurang baik dari semua itu. Baik, sobat milenial, itu tadi podcast kita bersama narasumber yang hebat. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel ITICM Sidoarjo karena bakal ada narasumber-narasumber yang lain yang tidak kalah hebatnya dengan narasumber pada hari ini. Baik, saya Jena Sarita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.